Abah, kan Abah sering safar nih, Pak, sering jalan-jalan di pesawat. Apa kesan dan pesan Abah yang Abah lihat gitu di apa safar di pesawat gitu? Yang bisa Abah pesankan dan pesan Abah. Jalan-jalan, dakwah, jalan-jalan. Masya Allah. Insya Allah dakwah asal gobul diterima sama Allah Ta'ala. Yang paling berkesan itu adalah kalau kita di pesawat itu lihat orang, apalagi pramugari atau pramugara atau pilotnya atau supervisornya atau orang-orang yang penumpangnya perhatian sama sholat, nyempetin diri buat sholat ketika waktunya sholat. Nah itu yang paling sangat berkesan banget. Artinya kesibukan duniawinya tuh nggak bikin mereka lupa dari sholat, tuh yang bikin dunia jadi berkah. Terus juga tatkala mereka melaksanakan sholat nggak ngambil waktu begitu, dan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Sholat boleh dijamak begitu dalam safar, boleh digosor kalau safarnya jauh, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, jamak boleh takdim, zuhur asar menjadi ke zuhur, atau isya menjadi ke maghrib, atau takhir zuhur menjadi ke asar, atau yang maghrib menjadi ke isya. Dikasih kemudahan sama Allah Ta'ala. Itu yang paling berkesan. Tapi juga yang ada sekaligus terharu juga dan sedih juga. Kenapa? Ketika mereka ada beberapa dari mereka yang menjalankan itu ya, tapi bukan keliru. Alangkah lebih baiknya kalau udah menjadi orang yang taat, yang soleh, yang taqwa, menyempurnakan ketaatan dan kesolehan dan ketaqwaannya itu dengan dia laksanakan secara sempurna atas dasar keilmuan. Maknanya bagaimana? Kita sholat fardu, di antara rukunnya itu adalah al-qiyam alal ghadir, rukun sholat fardu, berdiri bagi mereka yang mampu. Nah sekarang di pesawat kita bisa sholat berdiri, kayak di pintu atau di lorong, dan ketika kita izin bahkan ke maskapai penerbangan yang non muslim, mereka memberikan izin berkali-kali itu kita lakukan. Nah laksanakan itu sholat fardu secara berdiri, dan menghadap kiblat. Fardu harus dilaksanakan berdiri dan menghadap kiblat, bukan menghadap arah perjalanan. Itu kalau sholat sunnah boleh sambil duduk, boleh juga sholat sunnah dilaksanakannya itu nggak harus menghadap ke arah kiblat, tetapi cukup menghadap ke arah jihad safar, ke arah tujuan perjalanan, ke arah pesawat. Maka laksanakan, jangan tanggung. Tutup aurat yang betul kalau orang perempuan. Kemudian juga wudhu yang sempurna sebisa mungkin. Di pesawat nggak bisa, dari sebelum dia naik pesawat dia udah wudhu, udah siapkan wudhu begitu. Kalau darurat atau nggak bisa, baru dia laksanakan itu di pesawat gitu. Kalau airnya nggak ada di pesawat, baru boleh tayamum. Dia kalau bisa berdiri, laksanakan dengan berdiri, jangan duduk begitu. Sebab Abah sendiri pernah sholat bersama Habib Umar di pesawat, dan juga Habib Umar sholat jamaah di pesawat. Kadang jamaahnya itu 5 orang makmumnya, pernah makmumnya sampai 15 orang, pernah makmumnya sampai 20 orang, kan nggak masalah, bisa-bisa aja. Nah begitu juga laksanakan di pesawat, walaupun berjamaahnya 2 orang, jangan tinggalkan itu semuanya. Dan pastikan tuh yang paling penting tuh buat kita naik pesawat, udah masuk waktu sholat jangan sampai keluar waktu sholat. Udah dikasih kemudahan, zuhur boleh jamak ke asar, jangan malah telat sampai maghrib masih belum sholat zuhur dan asar, sampai terbit matahari masih belum sholat subuh, jangan ya. Nah itu berkat orang-orang yang perhatian sama sholat macam begini, baik pilotnya, pramugarinya, pramugaranya, ataupun juga para penumpangnya, itu yang membuat perjalanan aman. Kemudian juga baik buat perusahaan yang kayak begitu, kalau dia perhatian memprioritaskan sholat. Soalnya yang memprioritaskan Allah diprioritaskan oleh Allah. Yang mau prioritas ya prioritaskan Allah Ta'ala. Tapi kalau yang mau nomor 2 atau belakangan, ya belakangin aja, nomor 2 kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba prioritas. Prioritas bukan yang di first class, prioritas adalah yang memprioritaskan Allah dimanapun dia duduk. Barakallahu fikum.